Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai bagi kita semua, salam sehat, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia namamu ya Allah Bapa kami, Allah yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bersama-sama, inilah firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendang. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat zaman sekarang, tingginya harga diri seseorang ditentukan seberapa banyaknya uang dikantongi orang tersebut. Seberapa bagusnya jabatannya, seberapa hebatnya pekerjaannya. Dan semakin bagus atau semakin banyak uang seseorang, tentu harga dirinya semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika orang tidak punya apa-apa, sekalipun dia baik, cenderung dia akan dipandang rendah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu merupakan pandangan dunia. Dalam perikop firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana pemazmur yang notabene-nya Daud, dia mempermuliakan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Pengagungan dan kemuliaan yang disampaikan oleh Daud, semuanya itu berawal oleh karena ketakjuban daripada Daud melihat kebesaran akan ciptaan Tuhan. Dia melihat bagaimana Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan, menempatkan segala ciptaannya begitu menakjubkan. Bahkan Daud melihat dari sekian banyak yang Tuhan ciptakan, Daud menyadari bahwa manusia itu hanya manusia kecil, hanya ciptaan kecil. Yang jika dibandingkan manusia itu dengan ciptaan langit, bintang, bulan dan lain sebagainya, secara kuantitas manusia itu sangat kecil. Jadi Daud merasa bahwa kami ini sangat kecil.
bahwa manusia ini sangat-sangat yang terkecil daripada yang lain. Tetapi di dalam segala ketakjuban dan keheranan itu, Daud juga bertanya kepada Tuhan. Dia katakan, kenapa Tuhan begitu memperhatikan manusia? Apakah kehebatan manusia itu? Bukankah manusia itu menjadi yang terkecil dari segala sesuatunya? Nah, di sana jelas katakan dalam ayat yang kelima, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Daud mau bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kami ini selalu kau ingat. Tapi di sanalah Daud menyadari bahwa walaupun manusia itu sangat kecil dibandingkan ciptaan Allah, tetapi manusia itu dimahkotai, manusia itu dimuliakan oleh Tuhan, bahkan manusia itu diberikan kehormatan, dan manusia itu juga diberikan sebuah kuasa. Itulah keluar biasaannya. Nah, di sana mau dikatakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tidak ada Allah beda-bedakan antara manusia yang kaya dan manusia yang miskin. Bagi Allah semua manusia itu sama. Kepada setiap manusia diberikan kehormatan. Kepada setiap manusia diberikan kemuliaan. Kepada setiap manusia diberikan oleh kuasa. Tidak ada dikatakan di sana kepada orang kaya diberikan kehormatan, tetapi kepada manusia itu diberikan kuasa untuk segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman ini mengingatkan kita bagaimana manusia itu menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menguasai segala ciptaan Allah. Bagaimana manusia itu Tuhan jadikan segambar dan serupa dengan Allah. Karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, hampir sama seperti Allah, berarti manusia itu harus mencerminkan bagaimana yang Allah inginkan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Walaupun sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, manusia itu sudah menjadi manusia, tidak lagi seperti yang diinginkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini jelas kita mau diajarkan, mau diarahkan, mau diingatkan apa sebenarnya kehendak Allah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kehendak Allah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah melawat segala ciptaan Allah, mempermuliakan Allah, menjaga segala sesuatu yang Allah percayakan kepada kita, bukan menguasai atau merendahkan, bahkan merendahkan sesama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang harus kita pelajari, yang harus kita imani, yang menjadi pegangan iman kita dari kebenaran firman Tuhan ini. Sesuai dengan tema dikatakan Tuhan kita mulia dan agung. Yang pertama yang mau disampaikan kepada kita, bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan. Ini harus kita sadari. Setiap manusia berharga di mata Tuhan. Entah seperti apapun engkau kehidupanmu, latar belakang, masa lalumu. Tetapi sadarilah, kita berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita diciptakan serupa dan seturut dengan kehendak Allah. Keberhargaan manusia di mata Tuhan bukan karena uangnya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau di awal khotbah ini kami katakan tadi harga diri seseorang ditentukan oleh uangnya. Tetapi bagi Tuhan tidak demikian. Keberhargaan seseorang ditentukan bagaimana kualitas imannya kepada Tuhan. Jadi kalau selama ini kita sering sekali merendahkan orang lain, sering sekali terlalu meninggikan orang lain juga, orang yang berduit, orang yang berkuasa, pejabat, bahkan banyak orang berusaha mencari kehormatan bagi dirinya, menghalalkan segala cara. Tapi firman ini mau mengatakan, jangan lagi demikian. Kita ini sama-sama berharga di mata Tuhan. Baik engkau miskin, baik engkau kaya, baik engkau punya jabatan, baik engkau punya kedudukan dan kuasa. Tetapi ingatlah bahwa engkau berharga di mata Tuhan.
Karena kita berharga di mata Tuhan, maka mari kita jaga harga kita di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan sampai Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita berharga di mata Tuhan, tetapi kita merendahkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi kalau kita sudah menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, maka mari kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi masing-masing daripada kita, masing-masing orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari katakan kepada pribadimu, kepada hatimu, kepada kehidupan, aku ini berharga di mata Tuhan. Entah seperti apapun aku, keluargaku berharga di mata Tuhan. Entah seperti apapun aku, yang terpenting bagiku adalah aku harus menunjukkan kualitas imanku di dalam kehidupan. Om mana perjulu. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana setiap orang harus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, kalau yang tadi kami katakan sering sekali kita mempermuliakan orang-orang, menaruh kehormatan kepada orang. Tetapi bagi kita mau disadarkan kepada kita, kita harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana orang yang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya? Orang yang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, dia menyadari kelemahannya. Dia menyadari pribadinya. Dia mengenal siapa dia. Ketika dia sudah mengenal siapa dia, dia menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah orang yang mempermuliakan Tuhan. Orang yang mempermuliakan Tuhan menjaga pribadinya, kehidupannya dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya mampu mengendalikan dirinya. Dia harus menyadari orang yang mempermuliakan Tuhan itu, bahwa dia itu lebih baik daripada ciptaan yang lain. Yang sekarang ini sudah terbalik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Banyak sekarang ini binatang peliharaan bisa berperilaku seperti manusia. Tapi manusia sekarang banyak berperilaku seperti binatang. Ini fakta Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ibaratnya binatang sekarang sudah bisa dilatih. Bisa dilatih dia membuang sampah dan lain sebagainya. Tapi manusia sekarang sudah banyak membuang sampah ibaratnya sembarang dan lain sebagainya. Tapi kita orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang mengagungkan Tuhan, dia menjadikan standar hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa standar hidup kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Standar hidup kita adalah standar hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah ilustrasi. Kalau kita ditanya atau diberikan uang 100.000, siapa kita yang menolak? Semuanya kita pasti terima. Kalau uang itu ibaratnya kita injak-injak lalu diberikan kepada kita, yang pasti kita pasti tetap menerimanya. Kalau uang itu juga sangat kotor, sudah diinjak, dikucek-kucek, jika diberikan kepada kita, pasti kita juga tetap menerimanya. Kenapa kita tetap bisa menerimanya? Karena harga daripada uang itu tetap sama. Entah dia baru, atau dikucek-kucek, atau diinjak-injak, harganya tetap sama, yaitu 100.000. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Harga setiap manusia atau harga kita tidak ditentukan oleh orang lain. Kalaupun kita dihina, kalaupun kita dicaci, kalaupun kita dimaki, tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Sadarilah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh dunia, tapi ditentukan oleh Tuhan.
Tapi keberhargaan manusia itu walaupun ditentukan oleh Tuhan, harus dinampakkan di dalam kehidupannya. Jangan pula kita seperti ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Aku kan berharga di mata Tuhan. Betul, engkau berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau engkau tetap mencuri, kalau tetap engkau membodoh-bodohin orang lain, kalau tetap engkau ibaratnya melakukan hal yang tidak benar, engkau memang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan menginginkan pertobatanmu. Tapi yang Tuhan inginkan bukan keberdosaanmu, tapi kebertobatanmu dari segala keberdosaanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Karena kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Ajari kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk menyadari bahwa kami ini dimuliakan oleh Tuhan. Ajar kami bahwa kami ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.